Ya Habib yang goblok ya jangan diundang lah Pak. Betul. Kalau ceramah ini karena keilmuan, bukan karena keturunan. Siapapun keturunanmu, kalau Anda nggak bisa ngaji, Anda nggak punya hak untuk ceramah, saudara. Jangankan ceramah, ngimami sholat saja tidak pantas kalau nggak fasih. Kalau makharijul hurufnya salah. Walaupun dia Habib, walaupun dia Habib, walaupun dia Gus, walaupun dia Gus. Karena Islam tidak terpancang dengan nasab, keturunan atau kelompok. Islam itu jati diri, siapapun yang mengikuti Nabi dia yang terpilih, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah Nabiyul Ummah wa kashiful ghammah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u antal mu'addu li kulli ma yatawaqqa'u antal murajja li syada'idi kulli hayaman ilaihil mustaka wal mafza'u ya Rabbi ya alimal hal ilaik wajhatul amal famnun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal Rabbi faj'al mujtama'na ayatuh husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisami sallu ala khairil anam al mustafa badri tamam sallu alaihi wa sallimu yasfa' lana yaumaz ziham. Semoga duduk kita penuh berkah, semoga salah dan dosa semua diampuni olehnya, semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang gak punya hajat, saudara. Kehidupan di dunia, masalah keluarga, masalah suaminya, masalah anak-anaknya, ini yang paling penting. Berapa banyak orang tua susah sampai sakit gara-gara ulah anak-anak yang berani sama orang tua. Kecil dibesarkan, disayang, dicinta, dipeluk, tapi ketika besar menjadi anak durhaka. Allahumma amin. Ngelamun nih, anak durhaka kok amin. Selamat, semoga anak-anak kita semua jadi anak yang baron biwalideh, anak yang taat kepada orang tua. Bagaimana semoga doa kita diterima oleh Allah? Para ulama menerangkan banyak. Mulailah dengan salawat, tawasullah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala khairil anam. Bersalawatlah kepada khairul anam, al mustafa badrit tamam. Bersalawatlah kepada khairul anam, khairul anam. Khairil sallu ala khairil anami المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام الله يا Tahun Hadramur يا هلانا يا هدانا يا هدانا يا هلانا يا هلانا يا هلانا Inti kurang sini. Ini biar akhirnya salawatan gak pengajian. Ini juga banyak. Mana Profesor? Prof. Yai ngapunten. Ini ada kesenjangan ini. Dulu para ulama, para kiai mengajarkan masyarakat untuk bersolawat. Apapun acaramu jangan lupa solawatan, betul? Yang rame-rame solawatan, yang rame sekarang ini belum ada. Makanya saya katakan di mana-mana, mungkin sebagian ada yang salah paham sama saya. Dikira saya nggak suka dengan rame-rame sholat. Udah, sholawat, mau rame, mau sepi, sholawatan. Mau di kamar, mau di acara, sholawatan bagus.
Tapi jangan lupa, sholawatan yang menggema di seluruh Indonesia, mau di alun-alun, mau di kantor-kantor pemerintahan, mau di pondok-pondok pesantren, sholawatan di mana-mana, betul? Jangan lupa, itu karya ulama dan para kiai mulai dulu selalu mengingatkan sholawatan, tapi sekarang sholawatannya maju, kiainya ditinggal. Betul? Lek sholawatan suwung mangat, wayahe ngaji buyar. Kadang-kadang nun sewu Pak Kiai. Ngapunten, kadang-kadang kula niki nggih diwara alusan nggih radi alusan. Tapi lek diwara kasaran anjene golongan bangsa kasar. Wong kula niki Surabaya Pak. Lek sebutane Habib Tuban niku garwa kula. Niku Tuban. Kalau saya aslinya Surabaya. Dadi ngapunten lek rada kasar wong anjene putune bangsa kasar. Lek Lamongan, Karanggeneng iki lak putune bangsa kadang-kadang saya agak jengkel. Kalau saya alhamdulillah pengajian normal standar, tapi berapa kali ada kiai pengajian ditinggal pulang sama anak. Kenapa? Karena vokalnya juga ngajari ikut pulang. Ini dari momen ini mungkin kritikan saya kalau baik monggo dipakai, kalau jelek tinggalkan saja. Apa sih artinya seorang Mustafa Al-Idrus? Tapi sangat riskan dan apa nggih Prof ya? Tidak match, tidak seimbang. Para kiai yang ngajari sholawatan justru kiainya sekarang ditinggal. Ini juga masukan untuk vokal-vokal ente. Kalau selesai vokal, ente duduk ikut ngaji, jangan pulang. Penggemar-penggemarmu melu pulang. Itu kadang-kadang nun sewu, bukan seudon ya, semoga tidak. Kayak menunjukkan arogansi bahwa saya punya jumlah orang banyak. Ketika aku pulang, semua ikut pulang. Siapa aku? Ini kalau kata-kata siapa aku, awalu man gala man ana. Siapa yang berkata aku siapa? Setan, Pak. Ketika disuruh, diperintah oleh Allah sujud kepada Adam, Adam siapa? Aku siapa? Ini dikit-dikit aku ini nun sewu. Bukan adat ketimuran, bukan adat kita, termasuk tiang Jawi. Kalau niki biasanya ngomong tiang Jawi, ana sing jawab, sampean jarene Habib kok Jawa. Kula niki ibu kula Jawa. Bojo kula Jawa. Mbah kula teko Arab mlebu Indonesia kawin Jawa. Berarti kula niki campuran. Bu, sampean niki melongo apa ngrungokno? Habib iki campuran. Krono campuran, mangkane wajahe gak karu terusno. Ngawur. Hadirin hadirat, athabakumullah, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para pejabat, semuanya yang saya muliakan, saya hormati, khususnya Mbah Romo Kiai Haji Ahmad Taufik, pengasuh Ponpes Matoliul Anwar, Kiai Haji Salim Ashar, Rais Surya PCNU, insyaallah. Semoga kiai-kiai panjang umur. Kiai-kiai alim, kiai-kiai sepuh, kata sing sampun sedo. Meninggalnya orang alim, ilmunya juga ikut hilang. Makanya salah satu yang paling penting untuk para kiai-kiai sepuh ini, satu yang paling penting. Kita doakan sehat, macam-macam tidak apa-apa. Tapi yang paling penting doakan panjang umur sehingga masih bisa menungguin kita, mendidik kita, mengajari kita kenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Kiai Haji Nasrullah dari Ponpes Kranji, Kiai Anwari Bolo Lawas, Profesor Afif Maskuri, terus ya,
Kepala Kantor Kemenak Lamongan. Nama lengkapnya siapa? Gak dicatat bang gini. Ustadz Muhammad Mukhlisin. Ini ponaan mantunya Pak Hasim Muzadi. Sedoyo para yai, khususnya teman saya, saudara saya, Profesor Afif, dan semua punyai-punyai ingkang rawuh, alhamdulillah. Ucapan yang patut kita ucapkan, selalu syukur kepadanya, karena banyak anugerah-anugerah yang datang kepada kita tanpa kita kadang-kadang mengingat atau merenungkannya. Banyak anugerah yang diturunkan kepada kita. Saya ingat kalimat alhamdulillah ini identik dengan satu kiai, Mbak Yai Said. Yai Said ya? Yai Said. Kalau ada yang nggak tersebut, mohon maaf ya, ngapunten. Tidak mengurangi rasa hormat saya, semuanya. Para yai, Masya Allah, panjang umur. Kiai Syahid Sulang Kemadu. Itu wiritannya alhamdulillah. Sampai terkenal ten Jawa Tengah menika, itu disebut Kiai Alhamdulillah. Kalau sampai tanya pondoknya Kiai Syahid itu pondok apa? Enggak ada. Karena namanya enggak dikenal. Tapi yang dikenal pondoknya namanya Pondok Alhamdulillah. Karena kiainya selalu dikit-dikit alhamdulillah. Apapun alhamdulillah. Pernah terjadi kepada beliau tentang ucapan alhamdulillah ini, Bu Nyai. Nyainya sakit. Ketika Bu Nyai sakit, sanjang datang Yai. Yai, Abah, madaran kulo. Madaran itu perut, peteng. Iki kadang-kadang wong Jawa wis ilang basa-basa sing napa? Sing rada alusan. Madaran niku perut. Madaran kulo sakit. Jawabanipun apa? Alhamdulillah. Sampeyan praktekno. Bojomu lara, Dek, ndasku ngelu. Alhamdulillah. Sawat sandal kok. Karena apa? Gak paham konteksnya. Kalau konteksnya paham, dahsyat ini. Makanya nun sewu, kali kiai gak oleh gampang suudon. Kadang-kadang kita yang belum menjangkau. Artinya apa? Ya marek ngaji supaya ngerti. Kenapa ucapan alhamdulillah banyak yang salah paham? Coba perhatikan. Coba inti bilang, Habib, saya sakit perut. Coba. Gak percaya. Sakit perut itu megang perutnya kan? Masa Habib saya sakit perut. Wong sakit perut kok beraction itu. Coba yang benar. Habib, saya sakit perut. alhamdulillah. Kira-kira ya apa? Mangkel apa seneng? Rati mangkel. Ulangi. Rati mangkel. Mangkel biasa. Itu leper. Karena gak paham. Ketika sakit dibilang alhamdulillah, maksudnya kiai alhamdulillah hanya perutmu yang saja yang sakit. Dodomu waras, sikilmu waras, tanganmu waras, meripatmu waras, kupingmu waras, siramu waras, loroi siji sing waras akeh. Alhamdulillah. Sakit perut? Alhamdulillah ya Allah. Wetengku sing lara ya Allah, kupingku waras. Motoku waras. Ngoten niku. Ketokane remeh, ini ngaji yang dahsyat. Suatu kali kiai ini pengajian habis duhur pulang jam 4 berjalan lewat jembatan. Ada sungai. Biasa lek sore-sore wong umbah-umbah. Wong lanang apa wong wedok? Hah? Wong wedok. Lanang apa wedok? Umbah-umbah nang kali lanang apa wedok? Kok guyu? Loh, lanang apa wedok wong umbah-umbah iki? Jaler. Iki obate entek kaya apa iki. Arek iki lek melok make gak ngene angel aja arek. Lek umbah-umbah ya wong wedok to, sapa? Jumain sapa jenengmu nak? Fahmi, wong wedok.
Ketika lewat jembatan banyak orang mandi, perempuan-perempuan dan cuci-cuci, kiai-kiai astagfirullah, kiai syahid alhamdulillah. Ini cerita saya dapatkan dari Kiai Khalil Bisri. Loh, Beb, kok nyambung sama Kiai Khalil Bisri? Kiai Khalil Bisri itu saudara mertua saya. Jadi Gus Mus niku Pak Lie garwa kula. Dados jangan salah paham. Kadang-kadang orang-orang, wah ini Habib enggak NU. Saya termasuk pengurus NU di Jawa Timur. Saya pengurus NU di Tuban. Dan ketua NU itu dulure bojo kula. Jadi lek kelas cabang Lamongan wae lek ketemu Pak Yahya, gampang kula Pak. Percaya mboten saya. Karena apa? Saya keluarganya. Makanya jangan sampai ada yang salah paham kalau Habib enggak NU. Saya masih ingat pesan abah saya Kiai Said ya, abah saya. Karena di depan rumah itu banyak Muhammadiyah. Saya kan orang Sepanjang, Karangpilang itu. Banyak orang-orang Muhammadiyah. Lah, wong Muhammadiyah itu kan lek ana wong kunut nyurai gitu. Lek tarawih bareng ngetokno lek mulai 8 rakaat itu mulai bareng. Jadi jarak tahun-tahun itu ya, tahun-tahun 778. Abah kula akhirnya jelek. Are wasiat tentang anak-anaknya, termasuk kula. Salah satu wasiatnya, lek nyeluk kula ye eling omongannya Abah. Cekeli NU. Mati urip ambek NU. Engko awakmu bakal ngerti apa iku NU. Kula biyen nggih mboten nyambung, apa urusane, kula sik cilik. Ternyata sekarang saya baru sadar. Nahdlatul Ulama ini salah satu pagar dari umat Islam yang begitu luas supaya selamat ajaran ahli sunnah wal jamaah dari segala aliran yang ada di dunia dikunci sama Kiai Hasyim Asy'ari dan teman-teman dan sejawatnya supaya aliran lain tidak bisa masuk. Beliau mendirikan Nahdlatul Ulama dan semua kiai kebanyakan itu kitabnya lengkap, bukan hanya kitab Syafi'i. Kitab Maliki punya, kitab Hanafi punya, kitab Hambali punya. Walaupun NU bermadhab Syafi'i, tapi rata-rata ulama-ulama kiai-kiai yang di NU itu kitabnya Masya Allah. Saya lanjutkan. Kiai Syahid, semua orang astagfirullah itu Kiai Syahid alhamdulillah. Yang jadi masalah alhamdulillahnya beda dengan kita. Kelihatan aurat itu beliau langsung melengos, tapi ucapannya alhamdulillah, bukan istriku yang telanjang. Alhamdulillah, bukan putriku yang telanjang. Paham maksudnya arahannya? Kalau ada orang maksiat jangan gampang dimarahin, dicaci maki. Alhamdulillah dulu. Untung kamu tidak jadi seperti itu. Kenapa? Ajaran tauhid dasar al-muharrik huwallah. Kalau di sana banyak maksiat, apa sulitnya Allah menggantikan mereka jadi kita, kita jadi mereka. Nyambung ya? Artinya kita syukur kepada Allah, kita nggak jadi mereka. Ini adalah fadl minallah. Saya sekarang di atas panggung itu fadl minallah, bukan karena kelebihannya, tapi karena anugerah dari Allah. Apa sulitnya seorang Habib Mustafa dihinakan oleh Allah? Lho nun sewu ya. Kula niki ceramah mulai tahun 88. Kadang sedina ping pindho, ping telu. Merasa kayak kuat-kuat. Kadang-kadang sopir gak masuk tak supiri dhewe ya saya. Kula berangkat dhewe. Sopir kesuwen kula berangkat. Ten ngene Gus Uut iki apa jenenge Gus? Apa? Sumber Wudi niku kula wis ana 15 tahun Gus ya. 15 ya. Dan Kiai Anwar ini kula ndamel maulid kali Kiai Anwar kali Gus Uut iku pun kaping 15. Tahun iki prei, mbuh. Kok prei Gus? Aku gak dikabari. Biasa iku beb tanggal piro iki? Tahun iki rada prei. Gara-gara anu napa mulai buka travel iki lho, mulai sibuk umroh. Hadirin hadirat atabakumullah. Artinya kembali lagi bahwa kita tidak bisa diperkenankan
langsung menunjuk orang karena kesalahannya. Tapi ucapkan dulu alhamdulillah. Makanya saya kurang tapek, mboten musuh mboten nggih. Mboten gak cocok kalau bahasa kalau hati-hati niki. Kurang tapek setuju kalau ada kelompok garis keras langsung gampang menyalahkan orang. Gak perlu saya sebut ya, insya Allah paham ya arahnya kemana ini. Saya gak tertarik dengan kelompok-kelompok itu karena ajaran tauhid kita al-muharrik Allah. Apa nggak boleh dakwah? Dakwah tetap, negor tetap, doakan tetap. Tapi jangan lupa, pertama yang perlu kita sadari, semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gampang. Jadi kalau ada yang berbuat maksiat, ada yang minum minuman keras, alhamdulillah bukan anakku. Bukan ambil tongkat mendong Bapak. Bukan kalau ada orang maksiat langsung dihajar Bapak. Tidak. Kalau Islam kasar dan keras seperti itu, niscaya tidak tertarik orang-orang yang kasar-kasar, orang yang maksiat-maksiat itu kepada ajaran kita. Ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ini haul ini pun Kiai Sufyan bin Abdul Wahab. Terus nggih. Hal itu identik dengan manakib. Makanya hal-hal itu kadang-kadang perlu dipahamkan. Yang paling penting manakibnya sebetulnya bukan ceramahnya. Cuma kenapa ada ceramah? Manakibnya diisikan langsung dalam ceramah. Tujuannya di kholi supaya kita tahu siapa beliau, apa ajarannya. Saya selalu diingatkan sama kiai-kiai Rumien untuk menyebutkan riwayat hidupnya. Walaupun tiap tahun bisa membosankan, tapi supaya selalu ingat dengan apa yang dilakukan sebagai contoh. Jadi jangan melihat Kiai Sufyan ketika puncak kebesaran kemuliaannya, bagaimana riwayat hidup beliau meniti sampai nyampe di atas. Itu manakib. Karena ini hal manakib, saya akan ambil contoh sedikit bagaimana seorang mantu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika kena fitnah setelah terjadinya tahkim peperangan Siffin antara Kanjeng Sayyidina Ali dan Kanjeng Sayyidina Muawiyah. Ringkas cerita, muncullah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini hasil efek dari tahkim. Tapi nggak perlu dijelaskan ini. Kelompok Khawarij ini salah satu pengikutnya namanya Abdurrahman bin Muljam. Ada yang menyebut bin Muljim. Jangan lupa Abdurrahman bin Muljam atau bin Muljim ini seorang hafidul Quran. Seorang hafidul Quran, seorang hafid, penghafal Quran, ahli ibadah. Tapi cara pandang berpikirnya, manhajnya, mindsetnya radikal. Sehingga dia punya penemuan bahwa Ali bin Abi Thalib ini sudah melampaui batas dan kafir. Menurut pendapatnya, Sayyidina Ali dianggap kafir, Muawiyah dianggap kafir, Amr bin As dianggap kafir. 3 orang ini yang dianggap jadi perpecahan dan fitnah di Islam waktu itu. 3 orang. Amr bin As yang nantinya jadi gubernur Mesir, Muawiyah ibn Abi Sufyan, ini juga banyak yang gak dapat informasi yang benar. Muawiyah adalah saudara ipar Kanjeng Nabi Muhammad karena saudaranya dikawin Kanjeng Nabi jenengi sapa? Mik. Buat kantong. Kalau bisa jawab. Ente kan sini. Itu uang buat ente. Biasanya Ibu
ngasih informasi saja, yang dapat uang dari Habib waktu pengajian rata-rata berangkat umroh. Sampai cek di pengajian-pengajian yang saya datengin, yang dapat uang berangkat umroh. Inti berangkat umroh. Kalau bisa jawab. Ya. Pertanyaannya, saudaranya Muawiyah yang dinikah Rasulullah namanya siapa? Anak pondok siap-siap. Anak pondok siap-siap jawab. Kalau ini nggak bisa, anak pondok, ayo. Satu. Loh, nggak apa-apa pakai mic, tanggung jawab. Nggak bisa bilang nggak bisa dong. Satu. Dua. Son. Mana? Sonnya mana? Istrinya Rasulullah, saudaranya Muawiyah. Anaknya Abu Sofyan. Jadi yang salah paham atau kurang suka, ada kelompok yang kurang suka dengan Muawiyah tanpa sadar Muawiyah itu adalah saudara ipar dari Rasulullah karena saudara perempuannya dikawin oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk sahabiah yang termasuk kelompok sahabat yang pertama masuk Islam karena dia hijrahnya ke Habasyah. Hijrah itu bukan ke Medina yang pertama, ke Habasyah. Hijrah kedua Habasyah, hijrah ketiga baru Medina. Ini perempuan, saudaranya Muawiyah termasuk yang hijrah pertama. Bapaknya belum masuk Islam, saudaranya belum masuk Islam, perempuan ini masuk Islam, dikawin Nabi akhirnya. Siapa dia? Satu, Khadijah. Khadijah. Kapan Khadijah melok hijrah gitu? Satu, Ummu dua, Habibah. gagal. Uangnya balik. Mana yang santri, mana ini yang anak santri ini? Yang santri mana yang santri? Ayo, siapa yang jawab ini? Santri. Siapa yang angkat tangan itu? Ayo maju. Cepetan dikit. Ini santri apa wali murid? Itu dulu. Sampai tahan sini dulu dah Pak. Bentar, itu dulu ya. Itu santri beneran. Santri apa alumni? Alumni. Oh, alumni. Berangkat umroh. Bentar. Namanya siapa? Nur Hasim. Nur Hasim. Nur Cahaya. Hasim Mbai Rasulillah. Amin. Ya, Masya Allah. Dari mana? Dari Madulgi, Sukodadi. Lu juga dari sini ya? Sukodadi. Alumni sini? Iya. Tahun berapa? Tahun 87 lulus. 87. 7. Jangan bikin malu alumni 87. Insya Allah. Yakin? Insya Allah. Monggo. Ummu Habibah. Ummu Habibah, yang keras. Ummu Habibah. Bukan nama. Itu julukan saudara. Yang saya tanyakan nama kapok muka panda. Yang terkenal itu. Tidak bisa. Namanya bukan Ummu Habibah. Ummu Habibah hanya panggilan saja. Nama aslinya siapa? Karena yang saya tanyakan nama, bukan julukan. Kayak Ali, Sayyidina Ali itu julukannya Haidar, diberi nama ibunya. Abu Turab, Dzulfikar, Abul Hasanain, banyak. Tapi Ali namanya. Abu Bakar, julukan. Nama aslinya Abdullah. Bapaknya Abi Kuhafa, julukan. Namanya Utsman. Tapi yang terkenal Ummu Ummu Habibah. Habibah, bukan nama. Kita punti sih ngomong nama, itu julukan. Jangan ngarang Anda. Ini konangan kiaimu kan, biar turu waktu ngaji. 1, 2, maju. Ambil uangnya. Terima Ayo. kasih. Itu tahan dulu, kasih Oke. aja mic-nya. Dari mana? Dari Baduanar Pucuk Lamongan. Lamongan ya. Namanya siapa? Saifullah. Saifullah. Yakin jawabannya? Yakin. Sebutkan. Romlah bin Abu Sufyan. Binti dong. Romlah binti Abu Wedok kok. Sufyan.
Romlah binti Abi Sofyan. Namamu siapa? Saifullah. Tepuk tangan untuk Saifullah. Masih mondok? Nggih, pengurus. Hah? Masih aktif. Tahun ini? Nggih, masih. Ternyata mengalahkan kakak kelas. Tak kasih tambahan lagi. Buat Saifullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat tambahan untuk pertanyaan yang kedua. Kalau bisa, ambil uangnya. Kalau nggak bisa, balik. Bukan balik ke Habib, balik pada Pak Hasim. Pak Hasim cuma ngangkat tangan aja sekarang. Allahumma kaiso, Allahumma kaiso. Pertanyaan ya, Saifullah. Romlah punya julukan Ummu Habibah. Suaminya masuk Kristen, otomatis cerai, jadi janda, dinikah Rasulullah, walinya Raja Habasyah. Siapa dia? Terkenal ini. Tak kasih bantuan. Nun. N. Belakangnya I. Raja Habasyah, gampang ini. N. Belakangnya I. Hah? Gagal. Siapa yang bisa? Nun. Kiai-kiai nggak boleh jawab. Nun, belakangnya I. Kalau nggak bisa berarti uangnya kena Hasim semua. 1, 2, 3. Najasi. Anda gagal, uangnya kena Hasim. Mic-nya kembalikan Pak Hasim, silakan kembali ke tempat. Uang 100.000 punya Pak Hasim, Anda nggak boleh sakit hati. Pak Hasim boleh tinggal ke tempat. Terima kasih Bib, Sama-sama. mudah-mudahan Berangkat umroh. betul-betul berangkat umroh. Berangkat umroh, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ternyata murid lama itu nggak punya perasaan. Sim. Ya jangan gitu dong. Anak baru juga dibagi, berangkat umroh bareng-bareng. Saya kedang. Berangkat umroh berdua insya Allah. Ngapunten. Ibu mohon maaf Kiai, saya kalau ceramah kadang-kadang kalau di pesantren saya kasih pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk menggugah memori bagi yang murid lama, tapi untuk anak-anak supaya tambah semangat belajar, karena man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Kepingin dunia pakai ilmu, kepingin akhirat pakai ilmu, kepingin duit pakai ilmu. Makanya anakmu ajari semangat belajar supaya gampang cari duit. Nyambung Ibu? Betapa gampangnya orang yang punya ilmu dapat duit. Saya lanjutkan. Perang Siffin terjadi antara Muawiyah, punya saudara perempuan namanya Romlah, panggilannya Ummu Habibah, ayahnya namanya Abu Sufyan. Muawiyah ini punya saudara namanya Yazid, punya anak juga namanya Yazid. Yazid yang pertama itu adalah pasukan perang yang pertama di Islam yang menggunakan kapal laut. Kalau bahas sejarah ya. Yang saya ceritakan ini Abdurrahman bin Muljam. Apa yang terjadi ketika membunuh Sayyidina Ali ketika sholat subuh? Di pedang itu Sayyidina Ali. Enggak. Itu di pedang Ibu, kepalanya. Terjatuh, tersungkur Ali. Tersungkur.
Masa ana Sayyidina Ali medongkrong iku. Ibu, hanya kiasan saja. Seorang yang gagah rupawan, yang membuka benteng Khaybar pintunya, tidak ada sahabat yang kuat membuka kecuali Ali bin Abi Thalib. Ali ini yang dapat doa dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manusia yang tidak kedinginan ketika musim dingin, tidak kepanasan ketika musim panas. Ketika musim dingin Sayyidina Ali nggak pakai baju, orang-orang pakai kain tebal, Sayyidina Ali tidak. Ketika musim panas, orang kepanasan kena sinar matahari, Sayyidina Ali jalan di padang pasir. Itu hebatnya Sayyidina Ali. Ternyata apa? Lihat ibu, semua kiai serius, dia malah tidur di panggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Tersungkur Bapak. Artinya apa? Allah yang punya kekuatan, Allah yang punya kehebatan. Artinya apa? Jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa kuat. Kalau seperti ini apa? Ali bin Abi Thalib, mantunya Nabi. Apalagi sekarang yang lagi rame-rame viral, masalah habaib, yang masalah ya kurang lebih. Kalau saya agak terlalu butuh menanggapi, karena orang yang sibuk menanggapi artinya dia nggak percaya diri. Orang percaya diri tidak perlu menanggapi karena dia tahu siapa dirinya sendiri. Nyambung ya? Kedua, saya nggak terlalu sibuk, ini jawaban sekaligus, saya nggak terlalu sibuk dipanggil Habib ataupun Sayyid. Karena saya di Jawa Tengah banyak yang manggil Kiai, karena saya diundang bukan sebagai Habib, tapi sebagai orang yang pernah mondok dan pantas ceramah. Nggak ada orang-orang undang karena Habibnya. Kalau undang karena Habibnya, Habib Tuban banyak Bapak. Makanya salah arah itu, ada tulisan, jangan mengundang Habib. Ya Habib yang goblok ya jangan diundang lah Pak. Betul. Kalau ceramah ini karena keilmuan, bukan karena keturunan. Siapapun keturunanmu, kalau Anda nggak bisa ngaji, Anda nggak punya hak untuk ceramah, saudara. Jangankan ceramah, ngimami sholat saja tidak pantas kalau nggak fasih. Kalau makharijul hurufnya salah. Walaupun dia Habib, walaupun dia Habib, walaupun dia Gus, walaupun dia Gus. Karena Islam tidak terpancang dengan nasab, keturunan atau kelompok. Islam itu jati diri, siapapun yang mengikuti Nabi dia yang terpilih, saudara. Bapak Yai Rauf, Bapak Bub,